Ya. Nah, para jemaah dirahmati Allah, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu dibangun dan perlu diupayakan, bahkan wajib kita perjuangkan. Ya, kenapa? Tadi saya katakan, cinta kepada Nabi akan berbuah kebaikan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya, ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun akan mencintai kita. Dan ini menjadi modal dasar kekuatan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu malam hari ini di waktu yang singkat kita sama-sama mencoba mengkaji bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini juga saya mohon izin, paling waktu saya sampai jam 9 malam gitu ya. Sehingga Nah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagaimana membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, mari kita sama-sama buka lembaran sejarah Sirah An-Nabawiyah. Begitu, Pak. Kenapa? Jika tak kenal maka tak sayang, kira-kira seperti itu. Semakin kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenal dengan sifatnya, kenal dengan af'alnya, perilakunya, tingkah lakunya, bahkan kenal dengan zatnya, bagaimana jisim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad sama seperti kita, manusia, dan sama manusia itu telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Ini untuk melegalisasi, jangan sampai begini, nggak mungkin ikut Nabi karena Nabi bukan manusia, gitu kan. Nah, Quran sudah menyebutkan ya bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Surat Al-Kahfi menyebutkan ayat terakhir, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah oleh engkau wahai Nabi, ana basyarun, saya adalah manusia, mislukum, sama seperti kalian, hanya yuha ilayya, hanya manusia yang diberikan wahyu, begitu Pak. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita manusianya, makan dan minum, berumah tangga, menikah, mengalami masa lelah, masa letih, mengalami juga ya tidur, ya, dan itu basyar, manusia secara basyariah itu ya sifat kemanusiaan secara biologisnya seperti itu, gitu ya. Nggak ada ceritanya Nabi nggak makan-makan gitu ya, nggak minum-minum, maksudnya nggak minum tuh nggak minum gitu. Nah, tetap dia makan dan minum gitu. Kalaupun dia berpuasa ada bukanya, begitu kan. Kalau dia berbuka ada juga puasanya, ya. Halo, Nabi Muhammad tidurnya panjang apa pendek ya? Ya, Nabi Muhammad sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Sedikit-sedikit tidur. Tadi ada ngaji, ada yang tidur gitu ya. Saking nikmatnya pengajian gitu. Nah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hal yang kita sama-sama harus akui adalah ketika Allah telah memberikan sebuah rekomendasi. Apa rekomendasinya? Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menegaskan bahwa ya Nabi Muhammad itu menjadi uswah hasanah, menjadi model yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Artinya kita harus mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Allah menunjuk seseorang menjadi model kalau model tersebut orang yang biasa. Pasti orang tersebut punya keluar biasaan atau punya keistimewaan, begitu ya. Maka secara umum, secara generali, sifat Nabi Muhammad ada berapa Pak yang kita kenal? Ada 4. Ya. Ada apa tuh? Ada sidik, ada amanah, ada tablik, ada fatonah. Ya. Saya ulang dari yang ini dulu deh, fatonah dulu biar pada paham. Fatonah itu apa artinya? Cerdas. Nabi Muhammad itu Pak, kalau duduknya duduk yang cerdas, kalau berjalannya berjalan yang cerdas, kalau berbicaranya bicara yang cerdas. Beda sama kita.
Beliau sangat menghargai waktu, sehingga waktu yang sangat sebentar dia isi dengan kecerdasan yang luar biasa, efektif, efisien, kira-kira begitu kan? Kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun bisa merubah peradaban. Artinya apa? Kecerdasan beliau tunjukkan. Nah ini bagaimana kita bisa cerdas? Maka jadikan setiap hari adalah pembelajaran untuk kehidupan kita. Maka Nabi Muhammad SAW begitu turun ayat sebagai pengangkatan wahyu, perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini kemuliaan Nabi SAW. Ya, Nabi ya ketika melaksanakan perjanjian Hudaybiyah menunjukkan kecerdasannya. Saat bernegosiasi menunjukkan kecerdasannya. Bahkan ketika dia sebelum jadi nabi, ketika berbisnis, Nabi Muhammad bisnis selalu untung, menunjukkan kecerdasannya gitu ya. Bahwa beliau orang yang sangat luar biasa. Kalau bertutur kata itu efektif dan efisien. Bahkan dalam kitab Al-Barjat disebutkan, saking cerdasnya Nabi SAW itu menyebutkan ketika khutbah Jumat, ya, wa yaksurul khutbal jumu'iyah wa yutilus salata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi Muhammad tuh kalau salatnya panjang tapi khutbahnya pendek ketika waktu Jumat. Bayangkan oleh Bapak sekalian, khutbah Nabi itu lebih pendek daripada salatnya. Ya. Waktu yang singkat bisa mempengaruhi. Nah, ini sifat patonah Nabi dan kita juga harus belajar ke arah sana. Ya, kita bicara sama istri, tunjukkan nilai kecerdasan kita, nggak sekedar sembarangan gitu ya. Ini meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang selanjutnya adalah sidik. Apa sidik itu? Jujur, ya atau benar. Kalau bahasa dunia kerja itu kredibel. Ya, orang yang sidik itu orang yang accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu orang yang jujur, Pak. Ya, kalau kerja sesuai dengan SOP itu kerja yang sidik. Ya. Dan di atas itu ada kerja amanah namanya. Ya, maka kerja yang sidik, ya hidup yang sidik, yang benar. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan itu accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini kita datang ke sini Pak, bisa nggak dipertanggungjawabkan? Bisa. Berangkat kemana? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Itu dengan sidik kita akan selamat. Kita di lampu merah, warnanya merah, kita berhenti. Kenapa? Jujur. Kenapa? Setiap akhlak kita, perilaku kita akan dimintai pertanggungjawabkan. Tunjukkan nilai kebenaran yang ada dan itu yang membuat kita akan selamat. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat sidiknya, sifat jujur, sifat benarnya. Ada sifat lainnya apa? Ya, amanah. Apa amanah? Hah? Apa ya? Dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Apa bedanya sama sidik? Tadi sama-sama kerja. Ya, ini kerja amanah, ini kerja sidik. Yang benar yang mana yang lebih tinggi? Amanah. Kenapa? Kalau orang sudah amanah, sudah kredibel, sudah accountable, dan dia punya satu lagi, punya capable, punya kemampuan. Begitu. Bapak-bapak, halo, sesuai dengan aturan, itu baru sidik Pak. Tapi Bapak bisa mengembangkan itu menjadi sebuah amanah. Contoh, di dalam diri kita ada, halo, istri, ada anak. Bapak bertanggung jawab gak? Kalau suami yang amanah adalah suami yang bisa membangun, mengembangkan, mendevelop sehingga anak, istri semua menjadi amanah. Siapa suami yang amanah? Suami yang amanah, suami yang bisa menyelamatkan anak istrinya dari api neraka Allah. Itu yang amanah, begitu Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling amanah. Ya. Di antara nabi-nabi yang lain, saking amanahnya Nabi, ketika ada orang berbaiat kepada Nabi, ya Rasul, saya berbaiat kepada engkau, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini amanah, betul nggak? Umat ini amanah. Gimana? Bagaimana dia memastikan nih umat sampai ke surga? Luar biasa, Pak. Ya. Halo. Ini saya contoh ambil sebuah amanah. Ketika Nabi SAW hijrah. Waktu hijrah kan malam-malam ya, kalau nggak salah, dikepung rumahnya, ya, oleh kaum
kafir, para pembunuh bayaran ya dari berbagai macam suku yang mereka dikumpulkan dan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun. Wow, itu rumah Nabi dipagar betis Pak, benar-benar rapat, tidak ada celah. Tapi wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan ya sebuah penghalang yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak pernah bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Siapa yang menjadikan? Allah. Tapi saat itu Nabi menyuruh siapa Pak? Tinggal di kamar Nabi. Sayyidina Ali. Berapa hari? 3 hari. Nabi disuruh menggantikan. Kenapa kok 3 hari nggak semalam saja? Nabi punya amanah. Orang-orang yang membenci Nabi, ada yang menitipkan harta kepada Nabi, yang Nabi harus mengembalikannya. Maka Nabi menitipkan itu kepada Ali. Kalau kita mau gimana Pak? Dia benci kita, memusuhi kita, membunuh kita, hartanya di kita dia apa yang kira-kira enaknya? Habisin, bawa aja. Ya. Musuh kita itu. Enggak, Nabi. Nur Ali, balikin itu semua. Kenapa? Nabi Muhammad dulu terkenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, padahal sebelum jadi Nabi, ketika diemban sebuah tugas, Nabi bisa menyelesaikannya. Contoh, ketika ada huru-hara Hajar Aswad, siapa yang menyelesaikan itu huru-hara? Nabi. Kenapa? Nabi orang amanah. Begitu diberikan tugas, dia capable, bisa menyelesaikannya. Begitu Nabi katakan, semua orang memegang puntuk apa namanya? Ujung-ujung dari Nabi membawa kain dan kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah tersebut dan semua suku mengangkatnya beramai-ramai menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Coba, ini gambaran betapa Nabi Muhammad orang yang amanah, dan saking amanahnya katakan Nabi Muhammad memberikan sebuah cara kelak di akhirat Nabi memberikan syafaat. Ini bukti amanah Nabi kepada umatnya. Gak nanggung ya. Halo, maka mati-matian mohon maaf Bapak, ketika Bapak mengatakan istri amanah, anak amanah, berarti Bapak harus mati-matian menjaga anak istri kita jangan sampai ke neraka. Halo, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu an, masih nyambung kan? Ngopi dulu. Saudara yang ngantuk saya, cuman saya berusaha untuk ini. Ya mohon maaf nih ya, kebetulan agendanya cukup padat, jadi istirahatnya kurang gitu ya. Saya teringat lagi, saya mohon doa ya buat anak saya yang masih sakit. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Ya Allah kembalikan ingatannya, kesadarannya sehingga bisa kembali normal sebagaimana biasa. Ya, secara syariat anak saya diduga terkena meningitis sama ensefalitis dan mengalami gangguan kejiwaan akibat penyakit tersebut. Ya, lagi di terapi di Bandung, ya tinggal di Bandung saat ini karena di sini kita nggak sanggup menanganinya. Ya, rumah sakit pun nggak sanggup juga. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Ya, saya berharap mudah-mudahan keikhlasan Bapak sekalian mendoakan akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kabulkan. Amin. Kembali Pak, lanjutkan. Silahkan ngopi dulu. Teman-temanku, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jam berapa sekarang? Lewat 40. Cepat banget waktu kita ya. Saya ngubur itu supaya dapat materinya yang saya kejar. Nah, tadi saya mau bicara apa Pak? Coba. Terakhir saya mau bicara apa tadi? Seorang sahabat Nabi tadi. Siapa namanya? Hah? Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Ibnu Umar saking amanahnya Pak. Beliau mengatakan, ya ini kata beliau nih, bagi saya katanya, menjaga sesuap makanan yang masuk ke mulut istri dan menjaga sesuap makanan yang masuk ke mulut anak saya dari keharamannya, memastikan bahwa itu adalah makanan yang halal, itu lebih afdol daripada saya berinfak sebanyak 1000 dinar.
Bayangin. Apa artinya? Bagi saya tidak ada nilainya harta 1000 dinar kalau tetap ada makanan yang haram masuk ke mulut istri saya. Coba. Bapak tahu 1000 dinar berapa rupiah? Hah? 1 dinar 4,2 setengah gram emas. 1 dinar 4,2 setengah gram. Kalau dihitung rupiah berapa kira-kira? Anggaplah 5 juta lah, gitulah ya, benar nggak? Berarti kalau 1000 dinar berapa kira-kira? 5 miliar. Berderma 5 miliar, nggak lebih mahal daripada saya menjamin harta saya yang saya berikan kepada istri dan anak saya adalah harta yang halal untuk dikonsumsi. Coba, saking amanahnya, Pak. Ya. Dan termasuk para pengkhianat besar adalah ketika seorang suami membawa makanan yang haram kemudian diberikan kepada istri dan anaknya. Ya. Dan sekarang banyak orang yang diberikan amanah tapi tidak amanah. Ya, contohnya apa? Kepemimpinan. Ya, diberikan kepemimpinan harusnya gimana? Sesuai dengan mandat yang disampaikan dalam undang-undang, tapi malah menyimpang dari undang-undang itu. Saya kalau lihat ini, Pak, semua sangat takjub sama Nabi Muhammad SAW. Saking amanahnya beliau, begitu dia bangkit di yaumil qiyamah, dia nggak bangkit, dia sujud, Pak. Diceritakan dalam hadis. Sujud sampai-sampai Allah kemudian menegur Nabi dengan, wahai kau Nabi, silakan kau bangun, apa yang kamu minta aku akan berikan hari ini. Nabi sujud dan menyebut nama ummati, ummati. Kenapa? Rasa amanah kepada umat, ingin menjamin umat masuk ke dalam surga itu Nabi tunjukkan. Sampai Nabi bilang begini, Pak, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umat ini akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Coba, ada yang manusia yang tidak mau? Ya. Nabi sampai jamin, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kalau dia mau masuk surga, maka pasti masuk ke dalam surga. Tapi banyak juga orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, siapa yang nggak mau masuk ke dalam surga, wahai Nabi? Apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang mau mengikuti aku pasti masuk ke dalam surga. Tapi yang tidak mau mengikuti aku, dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Bahasa lainnya gimana? Saya tidak bisa mengusahakan orang yang tidak mau masuk ke dalam surga dipaksa untuk masuk surga. Tapi Nabi menjamin setiap orang yang masuk ke dalam surga akan masuk surga. Ini namanya amanah besar. Dahsyat nggak, Pak? Kalau seperti itu, apa alasan kita kemudian nggak mau ikut sunnah Nabi? Nggak mau ke masjid berjamaah, nggak mau kumpul di majelis taklim? Apa alasan kita? Apa kita nggak suka masuk ke dalam surga? Nggak ikut Nabi? Kalau nggak ikut Nabi, terus mau ikut siapa? Halo? Halo? Hah? Ikut jin? Ikut setan? Ya. Kalau nggak ikut Nabi, mau ikut siapa? Ya. Apa kita pede dengan amal kita? Oh, saya selamat dengan amal saya masuk ke dalam surga. Saudara, siapa yang bisa menjamin kita amal kita terima sama Allah? Nggak ada. Tapi ketika Nabi memberikan syafaat, kata Nabi, yang mau masuk ke dalam surga ikut arahanku, pasti ke dalam surga. Kenapa? Syafaat disiapkan oleh Nabi. Untuk itu, saya ngajak nih teman-temanku, mari tumbuhkan rasa cinta dengan banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini kisah nyata. Saya malam Jumat kemarin ditakdirkan. Saya ngaji, saya ngisi. Dan qadarullah ada seorang ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Bagus Lukito. Ya, beliau dengan jamaahnya, kemudian dia memimpin tahlil. Dan saya saat itu ditakdirkan untuk menjadi pembicara. Setelah selesai pengajian malam Jumat, selesai jam 1 kalau nggak salah ketika itu, bulan kemarin. Kemudian ada seorang yang siapa yang mau menambahkan sesuatu atau yang mau bercerita. Ada seorang jamaah yang kemudian bercerita, Ustaz, saya tidak ingin berbangga hati, tapi mudah-mudahan ini menjadi amal saleh untuk kita semua. Saya tiap hari bersolawat kepada Nabi. Waktu maghrib sampai isya saya bersolawat 1000 kali. Habis isya saya solawat 1000 kali. Dicerita. Waktu tahajud saya juga 1000 kali. Dan habis subuh saya juga solawat 1000 kali. Salawat apa? Salawat Jibril yang tadi baca. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Apa Ustaz efeknya? Allah pertemukan saya dengan Rasulullah dalam mimpi. Saya tidak pernah melihat manusia seindah, seganteng, segagah Rasulullah. Kalau saya memandang beliau, saya nangis. Setiap saya ingat dengan wajah itu, saya berderai air mata saya. Dan saya sangat aneh kalau ada zaman dahulu orang melihat Nabi nggak beriman, padahal begitu indahnya wajah Nabi SAW. Sampai begitu ceritanya. Sangat aneh orang lihat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab lihat Nabi, kok tidak beriman? Padahal begitu indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau Bapak cinta sama Nabi, rasanya pasti akan sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak, Pak? Betul, nggak mungkin. Dan ingat, menyebut nama Nabi Muhammad langsung turun rahmat 10 bukan 1. Ya, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa yang selawat kepadaku sekali, kata Nabi, Allah langsung berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Ya, 1 selawat untuk aku, kau dapat 10 selawat dari Allah. Coba. Subhanallah. Berarti apa nih? Ada sesuatu yang sangat istimewa di diri Nabi, saudara sekalian. Dan kita harusnya bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu bukan sekadar di bibir bersalawat, maka tumbuhkan semangat untuk mencintai Nabi dengan cara menunjukkannya dengan akhlak yang mulia, ikut Nabi. Ya, halo. Salawatnya udah Ustaz, saya pada salawat, silahkan Bapak ya, salawat beberapa kali terserah dah. Yang penting ini wujud cinta kita kepada Nabi secara lisan. Secara perbuatan, ya kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Sekarang saya mau tanya Bapak sekalian, seandainya saya hidup sayang sebentar di sini nggak ikut sunnah Nabi, terus saya mau ikut sunnah siapa? Dan sebuah pertanyaan besar, if I'm not follow Rasulullah SAW, who has you will follow? Kalau saya tidak ikut Nabi SAW, terus kepada siapa saya mengikuti manusia yang baik itu? Halo. Padahal jelas dalam Al-Quran bahwa manusia terbaik itu adalah Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya dalam diri engkau wahai Nabi ada akhlak yang mulia. Maka malam hari ini anggap saja ini Maulid Nabi. Ya, ayo tumbuhkan semangat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, Pak? Ada Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau ada orang yang mengaku sama kayak Nabi itu seperti apa Pak Ustaz? Ada yang mengaku gitu Pak Ustaz. Ya istilahnya sifat-sifatnya lah seperti itu Pak Ustaz. Itu. Ya saya rasa itu aja dulu Pak Ustaz tanyanya Pak Ustaz. Kayak bersadek gitu Mas ya. Ya istilahnya seperti itulah. Orang-orang yang ngaku kayak Nabi, ngaku seperti Nabi, itu orang yang di luar dari kenabian. Ya, yang ngaku-ngaku itu artinya dia butuh diakui. Dan pengakuan tersebut nggak perlu kita berikan kepada orang yang ngaku-ngaku. Ya, biasanya dia bukan beneran, nama juga ngaku-ngaku. Kalau orang beneran mah nggak perlu ngaku-ngaku, pasti akan diakui. Karena yang menyebutkan Nabi adalah Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad itu nggak apa-apa. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Yang sebelum Nabi juga ada Nabi. Siapa yang menentukannya? Allah. Sampai sini paham? Jadi kalau yang ngaku jangan dipaham, jangan diikutin. Namanya juga ngaku-ngaku. Ada yang ngaku Jibril nggak? Ngaku Jibril. Ada aku Mikail? Ada. Bener Ustaz, bener. Ini KTP-nya namanya Jibril. Ya aku Tuhan juga ada. Kenapa? Orang KTP-nya namanya Tuhan. Canda doang gitu ya. Tapi saya kira sudah sampaikan Pak, semoga bermanfaat. Ya tadi saya katakan saya mohon izin saya sampai jam 9 saja. Ya yuk kita sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon kepada anugerahkan rahmat-Mu untuk kami. Tuntun kami semua agar kami bisa mencintai Rasulullah. Ya Allah, jadikan hari-hari kami penuh kerinduan kepada-Nya, sehingga kami senang bersolawat, senang mengikuti teladannya. Ya Allah, jadikan kami umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Ya Allah, kami bangga menjadi umatnya, dan kami ingin hidup mengerjakan sunnahnya dan wafat dalam mengerjakan sunnahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.